Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 8 Januari 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Reza Solihin. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Bersyukur, amin. Kita ada sebagaimana kita ada, bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena kebaikannya Tuhan, amin. Sampai pada pagi hari ini, seberapa kita di tempat ini yang masih merasakan kebaikannya Tuhan. Saya boleh lihat tangan-tangan yang menerima kebaikannya Tuhan. Mari saya ajak semua bangkit berdiri bersama-sama. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan tiada berkesudahan. Hey. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama kita mengatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita percaya Yesus baik buat setiap kita. Amin. Amin. Saudara yang percaya sorakan. Amin. Kebaikan demi kebaikan Tuhan limpahkan buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama katakan. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita berkatakan. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Mari sekali lagi saya mendengar jemaat sendiri katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Mari sekali lagi sama-sama dengan iman mengatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya. mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Percaya ada sukacita surga, amin. Tengok kiri kanan Bapak Ibu, katakan Allah kita dahsyat, Allah kita baik. How great is our God, haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang bersukacita dengan segenap hatimu, katakan haleluya. Engkau ajaib Tuhan, tak terbanding kuasamu di tempat ini. Bersama-sama katakan GBI wow. Melukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam sebesar, pemilik kehidupan, Dia sanggup. Katakan jalan-jalan kebenaran. Bapak Ibu, mari angkat tanganmu. Kami ini yang rindu terima lawatan Tuhan. Ada lawatan, ada kebangkitan. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda. Dia kuat, berkuasa saat hati
dalam nama Tuhan dinyatakan. Mari sorakan bersama-sama. Great is our God. Kita tepuk tangan bersama Bapak Ibu. Haleluya. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kau pelukis cakrawala. Bersama-sama dari awal katakan. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya. Amin. Pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan sekali lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan kami rindukan. Ada kuasa, ada lewatan Allah. Amin. Kebangkitan pasti terjadi. Sorakan, oh oh oh. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, kita naikkan pujian. Belenggu di mata, ada mujizat Tuhan. Bersama-sama singer sorakan. Great is our God. Musik memuji Tuhan. Bersama-sama Bapak Ibu. Ada kemenangan terjadi di tempat ini, katakan amin. Yang percaya dengan segenap hatimu, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengecap kebaikan-Mu. Kami mengecap kasih setiap Tuhan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati yang rindu katakan. Kami rindukan kuasa lawatan. Ada kebangkitan. Sekali lagi GBI Wow yang rindu katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Yang percaya, oh oh oh, datanglah dan haleluya, dan berkuasa. Kita bersatu hati, bersatu menaikkan pujian. Belenggu di dalam nama Tuhan Yesus dinyatakan. Sorakan bersama-sama. Great is our God. Datanglah dan bertanya, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian. Kau ajaib dikatakan, mujizat dinyatakan. Si great is our God. Great is. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, great is. Dengan imanmu, great is our God. Haleluya. Haleluya. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu Tuhan Kau nyatakan buat setiap kami sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kalau 2022 Tuhan kami boleh lewati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahkan kami terlalu percaya Tuhan di 2023 ini Tuhan. Penyertaan yang sempurna Tuhan Kau nyatakan buat setiap kami. Terima kasih ya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih ya Bapak. Mari sama-sama katakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Ini penyataan siap hati kami ya Tuhan. kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap Mari sama-sama dengan imanmu kita mau katakan. ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari sekali lagi dengan imanmu katakan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Tuhan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Kau limpahkan buat setiap kami. Sungguh besar setia. Jadikan pujian ini doa Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. bagiku. Oh, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. oh kemuliaan-Mu, Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap mari percaya. sama-sama katakan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Mari dengan imanmu katakan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam
Tapi kebaikan kau limpahkan, kau nyatakan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa, kenyataan yang sempurna Kau nyatakan buat setiap kami. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu di tempat ini mengangkat kedua tangannya Tuhan. Sebagai tanda kami berserah total di tahun ini Tuhan. Sebagai tanda kami meyakini Tuhan, iman percaya kami seluruhnya kepadamu Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah yang datang di dalam nama Tuhan. Dan kami memuji-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Keralarabash. Engkau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, hanya Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Dengan segenap hatimu sembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak di dalam roh, di dalam roh dan kebenaran. Kami pakai jubah penyembahan kami Tuhan yang layak. Kami puji, kami sembah, Kau layak disembah, ditinggikan, ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Umat Tuhan
kasih tepuk tangan. Sorak-sorai. Haleluya. 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 Dengan mata yang terpejam, dengan kepala yang tertunduk, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang hebat. Terima kasih minggu yang kedua dari tahun yang baru. Kami percaya ada pewahyuan baru karena rahmat-Mu selalu baru. Engkau tidak pernah memberikan yang basi, Engkau tidak pernah memberikan yang kadaluarsa, Engkau tidak pernah memberikan yang out of date, tetapi fresh setiap harinya. Dan biarlah dengan masa liburan Natal dan Tahun Baru kami bersiap untuk menerima Engkau yang adalah firman. Firman yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Firman yang meneduhkan badai, firman yang membelah laut, firman yang membangkitkan dari kematian. Kami terima dan kami siap. Sama-sama yang siap dengan suara keras kita katakan amin. Wow, puji nama Tuhan. Tepuk tangannya lebih baik. Tepuk tangannya harus di-extend untuk pemuji, untuk pemusik yang luar biasa. Silakan kembali duduk. Puji nama Tuhan, shalom. Setelah sekian purnama, senang sekali ketemu dengan GBI. Wow, di tempat ini adalah kali pertama rasanya saya pelayanan untuk hari Minggu. Biasanya ibadah tengah minggu. Satu kehormatan dari Kang Iwan, pendeta kampung dari Sawangan, dari Ciwidey bisa ke Kuningan City. Semuanya baik? Semuanya baik? Ya, saya nggak tanya apa kabar karena saya tahu kehadiran Anda hari ini membuktikan Tuhan kita baik. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kebaikan Tuhan tidak ditentukan oleh kondisi apa yang dikatakan oleh para ahli. Kebaikan Tuhan tidak bisa ditentukan oleh kondisi yang dikatakan oleh prediksi-prediksi hamba Tuhan sekalipun. Kebaikan Tuhan tidak bisa dikondisikan oleh PHK di mana-mana, nubuatan-nubuatan yang ada. Kebaikan Tuhan lebih daripada itu. Tolong katakan yes. Maka saya berikan judul tema khotbah hari ini yaitu adalah kasih yang tidak terkondisikan. Itulah judul kita hari ini. Karena kasih Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kondisi apapun. Tolong katakan ya. Kondisi prediksi ekonomi kah, nubuatan kah, apa kata hamba Tuhan kah, apa kata para ahli kah, bahkan apa yang terjadi dengan kehidupan kita hari ini, saudaraku, kasih Tuhan tidak bisa terkondisikan. Saya tidak akan membahas mengenai apa yang terjadi dengan ekonomi. Kang Iwan lebih ahli, beberapa sahabat Anda mungkin lebih ahli daripada saya sebagai praktisi bisnis atau ekonomi. Yang saya ingin lihat dari sisi teologi ya, bisa diperlihatkan slide berikut ini. Slide berikut ini penting menurut saya. Bagi yang tertarik, Anda boleh capture, Anda boleh foto, karena menurut saya informasi ini cukup menarik. Karena dari 10 hukum Taurat di mana ketika Musa naik ke Gunung Sinai, bangsa Israel berkata, apa saja yang Tuhan katakan kami akan lakukan. Saya tahu hukum Taurat itu kasih karunia. Tolong katakan ya. Karena pembatasan begitu kuat antara kasih karunia dengan law, antara kasih karunia dengan hukum Taurat. Menurut saya hukum Taurat pun itu kasih karunia karena datang dari Tuhan. Hah? Kan bukan datang dari setan, ya enggak sih? Kan datang dari Tuhan, bukan dari mau-maunya Musa, bukan. Datang dari Allah. Tetap yang namanya hukum Taurat pun adalah kasih karunia. Walaupun saudaraku dengan istilah-istilah belakangan yang menurut saya cukup mengganggu. Karena ada cheap grace, ada hyper grace. Setuju nggak dengan saya kasih karunia? Nggak bisa dilihat seperti harga minyak goreng. Masa ada yang murah, ada yang mahal. Yang namanya kasih karunia itu hyper. Kasih karunia itu sangat luar biasa. Dan itulah
anugerah yang tidak pernah terkondisikan oleh apapun. Nah, setelah mereka menerima 10 hukum Taurat, apa yang terjadi? Terurai. Katakan bersama dengan saya, terurai. Belum semua, katakan bersama dengan saya, terurai. Saudaraku, menjadi 613 aturan. Para nabi, saudaraku, para ahli mengurai dari 10 jadi seberapa? 613. Yang mana semua kita tahu ketika yang 8 kita berhasil lakukan, 2 gagal, akibatnya maka seluruh 10 hukum itu pun gagal kita lakukan. Saya setuju dengan Efesus 2 ayat 15 bahwa hukum Taurat ditiadakan, hukum Taurat dihapuskan, hukum Taurat itu dihilangkan dan segala ketentuannya. Tapi tolong perhatikan, setuju nggak dengan saya yang dihilangkanlah akibat dosanya? Hukumnya tetap ada. Moralnya tetap kita harus kerjakan. Misalnya jangan membunuh. Bukan berarti Efesus 2 ayat yang ke-15 membatalkan boleh membunuh, ya enggak sih? Akibat dosanya ditiadakan, tetapi yang namanya hukum moralnya tetap berjalan. Dari 10 hukum Taurat menjadi berapa? 613. Tolong perhatikan, bagi yang tertarik boleh difoto. 213 aturan bisa dilakukan di dalam Israel dan di luar Israel. Bisa. Misalnya hukum Sabat. Sepakat nggak dengan saya mau di Israel maupun di luar Israel tetap bisa dilakukan. Tolong katakan ya. Kenapa saudaraku? Ini bagian dari 213. Maaf saudaraku, 10 aja susah apalagi 613. Ya enggak sih? Saudaraku, nanti Kang Iwan akan membawa Anda GBI Wow tahun 2023 di salah satu minggunya akan libur, pindah ke Yerusalem. Enggak ada yang merindu pindah ke Yerusalem? Jangan pernah sekali-kali saudaraku makan pagi, Anda buka sambal saus. Saudaraku, bagi hotel-hotel yang di bawah pengawasan Rabi, itu yang namanya saus sambal sampai aja ke yang namanya ke piring, piringnya dibanting. Kenapa? Karena tidak kosher, itu 613. Bisa dimengerti? Saudaraku, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan yang 38 tahun lumpuh. 38 itu adalah figuratif dari 38 larangan di dalam hari Sabat. 38 itu adalah figuratif 38 larangan yang ada di antara 613. 213 aturan bisa dilakukan di Israel dan di luar Israel. 200 aturan hanya bisa dilakukan di dalam Israel, tidak bisa dilakukan di luar Israel. Tidak bisa. Nah saudaraku, maka saya bisa mengerti kalau pemukiman tepi barat dibangun ribuan rumah, saya bisa mengerti. Kenapa? Karena semua Yahudi yang ada di seluruh dunia pengen ke Israel. Kenapa? Karena hukum Sabat, hukumnya hanya bisa di Israel. Bisa ngerti? Kenapa orang-orang yang diaspora, saudaraku, pulang rame-rame dan bangun, itu yang namanya di pemukiman barat, di tepi barat, di tepi timur. Saudara, karena memang 200 aturan hanya bisa di Israel. Nah ini yang jadi masalah. Perhatikan ada 200 aturan. Hanya bisa kalau bait suci itu ada. Sepakat nggak dengan saya dari generasi ke generasi? Berarti bangsa Israel gagal melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena bait sucinya nggak ada. Saya bisa mengerti 2 minggu yang lalu saudara Raja Yordania berkata, saya akan pasang badan, dikatakan. Bahwa kalau bait suci itu akan dibangun, maka Aqsa akan diratakan. Saya bisa mengerti ketakutan daripada Raja Yordania sebagai penguasa daripada kota lama. Saya bisa mengerti kenapa? Karena pemenang daripada pemilu berikutnya di Israel itu Netanyahu. Netanyahu itu ultra super kanan. Karena dia tahu kalau misalnya tidak ada bait suci yang 200 gagal dilakukan. Wah, kita mengucap syukur oleh karena Kristus. Katakan amin. Setuju nggak dengan saya? Itu kasih yang tidak terkondisikan.
Itu kasih yang tidak terkondisikan. Sampai hari ini bangsa Israel gagal melakukan hukum Taurat. Karena bukan saja mereka ada di luar Israel, tapi juga mereka tidak ada bait sucinya. Sekarang lagi rame. Kenapa? Karena Menteri Pertahanan yang dimenangkan oleh Netanyahu minggu lalu ada di bait suci. Ada di Aqsa. Saudaraku, saya tidak ngomong soal politik, ini ngomong soal rohani. Tolong katakan ya. Tapi sekarang kita bisa mengerti bahwa kalau Anda ada di ruangan ini kasih karunia. Kenapa? Tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan ya. Ada murid-muridnya bingung. Dia berkata, jadi yang penting yang mana? Yesus bilang, 2. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tolong katakan ya. Jadi dari 10 jadi berapa? 613. Dari 613 Yesus ditanya tinggal 2. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Kristus. Saya bersuka cita. Slide berikut ini ketika Yesus ditanya, perhatikan slide berikutnya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum manakah yang terutama dari yang 10 yang sudah terurai 613? Jadi yang mana yang penting? Ternyata Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bunimu. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu. Manusia seperti dirimu sendiri. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-40 karena menurut saya ini penting. 2, 3 ya. Pada kedua hukum ini lah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ternyata saudaraku dari 10 jadi 613, yang terpenting 2. Yaitu adalah kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu yang tidak kelihatan, dan juga kasihilah sesamamu seperti dirimu yang kelihatan. Ini penting menurut saya. Bentuknya apa menjadi bagian Anda dan saya sekarang? Sebagai bentuk daripada kasih Tuhan yang tidak terkondisikan. Karena saya minta maaf, seringkali kita mengasihi sesuai dengan kondisi. Iya enggak sih? Kita mengasihi seseorang, kita kondisikan. Oh ini orang kaya, oh ini orang susah, kan gitu. Oh ini orang hebat, oh ini orang biasa. Oh ini hamba Tuhan besar, ini hamba Tuhan kecil, kan gitu. Itu kan kondisi, iya enggak sih? Oh ini dari gereja besar, ini dari gereja kecil, ini dari gereja apapun. Kemarin saya berkata kepada sebuah jemaat tanggal 1 Januari yang dihadiri sebuah gereja JKI 15 orang. Saya tuh bilang gini, saya senang banget tanggal 1 Januari 2023 saya pelayanan di sebuah gereja yang seimut ini. Kenapa saya senang? Karena buat saya, setuju nggak dengan saya pelayanan gereja besar, gereja kecil, tetap 1 dinar. Buat kita disesuaikan dengan kondisi, tapi di sisi Tuhan kan tidak terkondisikan, iya nggak sih? Nggak ada gereja besar, gereja kecil. Maaf, tidak ada yang namanya senior dan junior. Roh Kudus nggak kenal junior dan senior, berlaku untuk semuanya. Kita selalu mengkondisikan, oh dia anak baru, ini anak lama. Oh ini senior, ini junior. Setuju dengan saya, Roh Kudus nggak mengenal senior junior. Kita mengenal. Tuhan tidak mengenal. Kita selalu mengkondisikan. Nah, aplikasi dalam kehidupan kita, lihat, yuk sama-sama Roma pasal yang ke-12. Ini aplikasinya. Aplikasinya menurut saya ada satu ayat yang begitu penting. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah ini kerinduan saya, walaupun kali pertama datang ke GBI Wow, tapi persahabatan saya bersama dengan Kang Iwan dan Ibu Ola udah belasan tahun. Ini kerinduan saya sebagai sahabat, sebagai teman. Yuk sama-sama kita bangun GBI Wow, satu value, satu culture, satu budaya, yaitu adalah saling menghormati. Kenapa? Karena Tuhan menghormati kita tanpa kondisi apapun. Tolong katakan ya. Nah biarlah kita sekarang menghormati satu dengan yang lain, dengan satu value, dengan satu budaya, dengan satu culture daripada GBI Wow, yaitu adalah bentuk kita mengasihi adalah
kita saling menghormati. Perhatikan slide berikutnya. Nah, Anda boleh foto. Sikap nyata dari menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Sikap nyata dari hukum yang pertama adalah bagaimana kita menghormati yang kelihatan. Tolong katakan ya. Kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Apakah kita mengasihi yang kelihatan gitu menurut saya? Kita menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Sikap nyatanya itu dari mana? Menurut saya sikap nyatanya dari bagaimana kita menghormati yang kelihatan. Dan sepakat nggak dengan saya yang sering kali kelihatan itu adalah keluarga. Tetapi maaf, dalam keluarga sekarang sudah krisis hormat. Kenapa? Karena hormat terkondisikan di hari terakhir. Oh, kakak saya hormati ya karena dia sering tolong saya. Tapi yang namanya kakak yang kedua saya tidak terlalu menghormati karena dia tidak menolong saya. Setuju dengan saya, seringkali hormat kita terkondisikan. Padahal kasih Tuhan tidak terkondisikan. Dan semua itu dimulai dari keluarga. Perhatikan slide berikut ini. Ketika hormat itu dibangun dalam keluarga dan GBI Wow inilah keluarga rohani kita, maka rasa respect itu akan bisa dibawa ke komunitas. Kita bisa bawa ke pekerjaan, kita bisa bawa ke pelayanan, kita bisa bawa ke Tuhan. Dan semua harus dimulai dari keluarga menurut saya. Beberapa minggu yang lalu viral sampai Mahfud MD harus angkat suara. Tolong tangkap itu anak muda yang ada di Tapanuli Selatan. Ngapain? Karena mereka berdua motor, saudaraku masih pakai putih abu-abu, lihat nenek tua di pinggir jalan ditendang dan setelah itu naik motor lagi dan bersuka cita. Sepakat nggak dengan saya? Itu anak muda pasti nggak diajari keluarga. Sampai bertindak tidak sopan sedemikian rupa. Enggak santun. Bagaimana kita santun ibadah kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Yang kelihatan dululah. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Yang kelihatan dulu. Orang kayak nenek tua renta gitu ditendang. Sampai menteri berkata itu tolong tangkap itu anak. Kurang ajar. Pasti enggak diajar di keluarga. Siapa yang senang Argentina menang? Senang ya Argentina menang ya. Ya, siapa yang berduka Prancis kalah? Jangan sedih. Oke, ya gantian lah kan 4 tahun yang lalu Prancis. Oke, gantian yang akhirnya Argentina. Semua kita senang dan kita senang ketika saudara Martinez menggagalkan 2 penalti di adu penalti. Tapi siapa yang mengikuti ketika dia mendapatkan Golden Globe, Golden Ball, yaitu adalah pemenang sebagai kiper terbaik dalam Piala Dunia. Tolong perhatikan, maaf, saudaraku, pialanya didekatkan dengan kemaluannya. Saudaraku, setuju nggak dengan saya? Semua orang berkata yang namanya prestasi terkubur oleh karena kekurang ajarannya. Saudaraku, prestasi bisa terkubur oleh karena apa? Karena tidak beretika. Tidak ada sopan santun, tidak ada tata krama, tidak ada akhlak. Itu bahasa agama saya yang lama. Dan saudaraku, akhlak itu penting menurut saya. Tata krama itu penting, sopan santun itu penting. Dan maaf, ini krisis sekarang. Dalam keluarga juga krisis, dalam pelayanan juga krisis. Sekarang krisisnya luar biasa. Beberapa minggu yang lalu, saya setelah selesai gym bersama dengan Elsa, kira-kira jam 1-an lah, saya telepon Belle. Belle ada di mana putri saya 2 minggu yang lalu ulang tahun ke-37 kalau tidak salah Belle. Dan apa yang terjadi? Papa, aku jemput Kayla dan Kenneth, 2 cucu saya. Kayla usianya 10 tahun, Kenneth usianya 7 tahun. Dan tiba-tiba aku bilang sama Elsa, mau nggak mereka makan siang bareng? Akhirnya disepakati, jemput langsung ke restoran di sekitar The Breeze. Ketika sampai di The Breeze jam 2 siang, saudaraku, itu Kenneth usia 8 tahun kelas 4 SD. Mungkin dia berlari-lari di sekolah sepanjang hari. Ketika makan, saudaraku, semangatnya luar biasa. Ketika makan, saudaraku, itu lahapnya luar biasa. Terus aku tanya begini, enak nggak makanannya? Maaf, mungkin buat Anda nggak terlalu penting, buat saya penting.
Karena apa? Karena Kenneth bilang begini, enak banget Grandki, thank you. Maaf, anak sekarang untuk dibilang terima kasih harus disuruh. Hah? Ya nggak sih? Untuk bilang terima kasih harus disuruh. Saudaraku, itu hal kecil. Tapi di keluarga kami itu dibangun. Di keluarga kami itu dibudayakan. Bilang terima kasih, bilang shalom, bilang selamat pagi, bilang tolong, bilang minta maaf. Sepakat nggak dengan saya? Budi pekerti penting. Udah jangan ngomongin teologi tinggi-tinggi lah. Yang kelihatan terlebih dahulu yaitu keluarga. Saudaraku, saya ini Sunda, udah Sunda. Asli lagi. Beda dengan Elsa, istri saya, on the way. Dia sedang dalam perjalanan. Ayahnya Jerman, Chinese, ibunya Belanda, Perancis, Portugis. Wah, herang ngeburinyai. Katakan bersama dengan saya, herang ngeburinyai. Saudaraku, herang pokoknya nama. Saya juga campuran, ayah saya Tasikmalaya dicampur Garut. Ibu saya orang Ciwidey, kemarin minggu yang lalu saya liburan di Garut. Seneng banget bisa ke kampung ayah saya di Wanaraja. Saudaraku, apa yang terjadi? Saya pikir saya ketika pacaran dengan Elsa yang begitu modern, begitu kan, dengan campuran darah dari mana-mana. Tapi saya melihat sangat kuno dalam keluarganya. Saya keluarga Sunda, maaf keluarga Sunda nggak ada bilang selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Yang diajarin adalah kalau keluar pamit kan gitu ya. Pah pamit, mah pamit. Ketika datang nggak pernah diajarin selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ketika saya pacaran dengan Elsa masuk aja harus ngomong selamat pagi. Ketemu mama saja harus cium pipi kiri, pipi kanan. Buat saya itu kuno. Tapi siapa yang setuju dengan saya? Yang kuno itu penting. Kuno cicing wae. Setuju nggak dengan saya kuno itu penting? Kuno itu penting karena Alkitab itu kuno. Pujian penyembahan itu kuno, ibadah itu kuno. Beberapa Anda pasti nggak suka dengan komsel. Anda berkata, cool, udah ketinggalan zaman. Tolong perhatikan, kuno itu penting. Cool itu penting. Kita senang dengan kata kekinian, kita senang dengan kata baru, ya nggak sih? Siapa yang nggak senang dengan baru? Mobil baru, tahun baru, paradigma yang baru. Kita nggak senang dengan paradigma yang kuno. Nanti Anda ke bawah tidak seorang pun Anda pasti ke coffee shop bilang gini, kami mau pesan kopi kekunoan. Dan nggak ada. Pasti yang ada kopi kekinian. Kita nggak suka dengan kata yang namanya kuno. Tapi maaf, kuno itu penting. Ada jemaat Tuhan di gereja, di Alkitab yang sangat kekinian. Tapi di celah Tuhan, Tuhan bilang gini, kamu harus kembali kepada kekunoan. Bukankah kasih semula itu kuno? Betul nggak? Saudaraku, dunia ini sudah kehilangan respek. Satu dengan yang lain respeknya terkondisikan. Padahal kasih Tuhan tidak ada kondisi. Kasih Tuhan, manusia sekarang mengasihi, hormat manusia sekarang. Saudaraku, itu sangat terkondisikan. Maneh teh saha? Lu tuh siapa? Saya senang, saudaraku, tadi sebelum saya masuk, saya duduk di sana sama Kang Iwan. Ketika ada beberapa teman, beberapa anak-anak sekolah minggu. Saudaraku, maaf, lari aja. Kang Iwan langsung bilang, stop, salam dulu sama Aki. Ngomong, tadi ada yang bilang ini, stop, bilang dulu sama Koko. Pengennya disebut Koko. Ya. Nggak pantas sebut Koko mah. Sini, udah gitu, saudaraku Kang Iwan bilang gini kepada anak-anak yang lewat, tolong dong salam sama Om Risa. Itu penting, harus dibudayakan. Jangan kita ini oleh karena work from home, karena school from home, karena mereka biasa dengan laptopnya, dengan handphonenya, PR lewat handphone, semua lewat handphone, akhirnya yang namanya manusia dianggap tiang. Saya sering kali uji ketika saya di Sawangan, saudaraku, saya cuma tinggal berdiri itu anak-anak youth, anak-anak teen, saudaraku. Saya senang dengan budaya yang kami bangun. Mereka selalu berkata, shalom Om, selamat pagi Om. Itu harus dibudayakan. Saudaraku, sorry, pemain musik di gereja kami, skill boleh oke, tapi kalau tidak punya budi pekerti, jangan harap saya jadwal lagi. Kenapa? Ya mungkin kelihatan aja kurang ajar, gimana sama Tuhan yang tidak kelihatan, ya nggak sih?
skill hebat, talenta hebat, aransemen bagus, tapi kelakuan tidak ada budi pekerti. Hormat harus dibangun. Beberapa ayat terakhir. Yuk kita lihat, ini penting menurut saya. Yaitu Keluaran pasal yang ke-20. Kembali kita ke hukum Taurat, yang mana hukum moralnya tidak dihapuskan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah hukum yang kelima daripada 10 hukum Taurat. Setuju nggak dengan saya? Akibatnya ditiadakan, ditanggung Yesus di kayu salib. Tapi hukum moralnya tetap kita harus menghormati yang kelihatan. Kan ibu bapak kan keluarga kan kelihatan. Tapi Kang Punten ini mengganggu saya. Ini mengganggu saya. Yaitu Mazmur 90. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran. Saya nggak mau. Tolong katakan amin. Kebanggaannya apa? Penderitaan. Saya nggak mau. Dibilang disuruh menghormati, kalau menghormati lanjut usia, tapi kalau lanjut usia kebanggaannya penderitaan. Saya nggak mau. Katanya disuruh menghormati, maka lanjut usia, kata hukum Taurat, nanti akibatnya kebanggaannya adalah kesukaran. Saya nggak mau. Tapi kita bersyukur kepada Kristus, penderitaan kita ditanggungnya. Kesukaran kita sudah ditanggungnya di kayu salib. Dan sudah selesai. Maka yang menjadi bagian Anda dan saya, yuk sama-sama kita lihat ayat Efesus 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ketiga. 2, 3 ya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Katakan ya, penderitaan kita sudah ditanggungnya, kesukaran sudah ditanggungnya. Sekarang yang menjadi bagian Anda dan saya adalah kebahagiaan. Apa sih tujuan akhir dari kehidupan kita? Cuma satu kata, pengen bahagia. Mobil yang lebih baik karena pengen bahagia. Kenapa menikah? Karena pengen bahagia. Kenapa pengen punya pacar? Karena pengen bahagia. Ujung daripada kehidupan satu, pengen bahagia. Bagaimana agar kita bahagia? Menghormati yang kelihatan. Tolong katakan ya. Baru kita bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Nah sekarang tolong saudaraku foto slide berikut ini karena ini penting. Kata hormat haruslah menjadi sikap hati. Tolong katakan ya. Harus jadi budaya, harus jadi culture, harus jadi value. Karena kata menghormati dalamnya ada kata harga. Dalam kata harga pasti ada kata nilai. Dan siapa yang setuju dengan saya dalam kata nilai pasti ada angka. Betul ya? Oke, saya berikan angka kepada Kang Iwan 10, setuju dengan saya. Pasti saya menghormati. Kenapa angka yang saya berikan 10? Tapi kepada Robert, saya kasih angka 5, setuju dengan saya. Kadang-kadang hormat, kadang-kadang kagak. Kalau dari skala 10 sampai 1 saja. Angka yang kita berikan kepada orang lain itu sesuai dengan kondisi seringkali. Kenapa kita berikan angka 10? Oh dia lebih kaya. Oh perpuluhannya besar. Kenapa angka ini 5 yang kadang-kadang hormat, kadang-kadang enggak. Ya memang dia kadang-kadang nyusahin, kadang-kadang nyebelin, kadang-kadang kita butuh. Ya sudah kasih angka 5 saja. Saudaraku, kasih kita terkondisikan, sedangkan kasih Tuhan tidak terkondisikan. Saya berdoa agar angka yang kita berikan kepada orang lain, saudaraku, adalah angka yang benar. Beberapa malam yang lalu, ya biasalah kalau Kayla walaupun sudah 10 tahun menjelang remaja, nggak sangka juga punya cucu yang akan menjadi remaja. Tapi tetap ritualnya adalah kalau nginap di rumah di Pamulang, dia selalu tidur di tengah. TV sudah dimatikan, lampu sudah digelapkan, dan tiba-tiba Kayla bilang gini, Grandki aku lapar, oke? Kamu mau dipesenin makanan, gak usah Grandki, ya udah apa yang ada saja di kulkas kita angetin. Setelah dihangatkan, apa yang terjadi? Saya duduk, Kayla di depan saya, setiap handphonenya bunyi langsung dibalas. Ting, dibalas. Ting, langsung dibalas. Ting,
langsung saya langsung marah. Kenapa? Karena kalau saya yang WA 3 hari kemudian dibales. Maaf, bukankah itu keadaan anak-anak kita? Keponakan kita. Kita tuh nggak dianggap penting, orang tua. Teman lebih dianggap penting. Yang selevel lebih dianggap. Orang tua tuh nggak dianggap. Saudaraku, itu harus jadi value dalam kehidupan. Aku bilang gini sama Kela, Kela, kalau Grenki yang WA kenapa 3 hari kemudian? Grenki tahu loh kamu udah online. Grenki tahu loh kamu udah read. Kan udah ketahuan di WA. Lah kenapa 3 hari kemudian? Dia bilang gini, oh ini lebih penting Grenki. Karena temanku tanya PR buat besok. Dan saya ketika berdiri, Kang, saudaraku saya tercengang. Anak kelas 4 SD, temannya panggil Kela Jing. Maaf, itu bahasa kasih kekinian. Jing, anjing, njir, naon nyet, sat. Saudaraku itu bahasa kasih kekinian. Maaf, itu bahasa kasih keponakan Anda dengan temannya. Mungkin di gereja haleluya, tapi ketika di sekolah, jing, nying, anjing, njir. Aku tuh bilang gini, Kela kamu harus jadi orang yang pertama yang stop. Kalau ada temanmu panggil kamu jing, oh enggak Grenki ini kan cuman plesetan. Grenki tahu yang namanya jing asli katanya anjing. Nama Kela, Grenki ikut doakan. Jangan mau kamu dipanggil Jing. Sorry saudaraku, saya gym di selatan kota Jakarta, dikelilingi oleh universitas terkenal di Tangerang Selatan. Kalau mereka yang main gym ya, nge-gym laki-laki enggak perempuan. Main apa lu Jing? Katanya begitu. Oh gue tadi main bicep nying, katanya gitu. Dibales lagi. Siapa yang sepakat dengan saya? Maaf anak-anak kita, saudara keponakan-keponakan kita ketika main game online, 10 satu dengan lain. Enggak mungkin, haleluya kan enggak mungkin. Udah mulai ayat tuh, pasti apa? Gitu aja, bangsat, bangke. Maaf, saya pakai bahasa kasihnya mereka. Itu bahasa kasih loh. Bahasa kasihnya mereka, jing, nying, anjing, jir. My goodness, setuju gak dengan saya? Tetap gak sopan. Alasannya apa? Ini bahasa kasih. Ini bahasa cinta di antara kami. Tetap gak sopan. Gak ada tata kerama. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta kuno. Kuno itu penting. Alkitab itu kuno. Doa itu kuno. Penyembahan itu kuno. Terkadang yang kuno tidak boleh ditinggalkan. Iya gak sih? My goodness. Saya terheran-heran dengan bahasa kasih generasi hari ini. Saya khawatir mereka gagal mengasihi Tuhan. Oke lah di gereja mereka haleluya, puji Tuhan, shalom. Kembali ke kampusnya besoknya, kembali ke tempat kerjanya besoknya. Mereka perkataan yang dibangun mengerikan. Ini doa saya. Semua kita diubahkan oleh Tuhan. Oke? Oke, bangun di keluarga Anda, bangun di keponakan, cucu, dimanapun. Agar respect tidak terkondisikan itu terjadi. Perhatikan 2 ayat terakhir. Semuanya oke pagi hari ini? Saya harap menolong Anda. Ya saya harap menolong Anda. Anda punya talenta, Anda punya skill, Anda punya kebiasaan. Ditambah tata kerama, keren. Ditambah budi pekerti, dahsyat. Hah? Ditambah kelakuan etika yang beretika, yang sopan santun, pasti hebat. Pasti hebat. Pasti hebat. Yuk sama-sama kita lihat Markus 10. Ayat yang ke-13. Atau dari angka-angka dulu tadi, maaf. Angka 10. Ketika kita berikan angka 10 kepada Kang Iwan. Bukan saja nilai tertinggi dalam menghormati, tapi dalamnya ada perhatian dan kepedulian dan kasih. Ya nggak sih? Pasti ada kepedulian dong, karena kita menghormati orang itu. Kita berikan angka 10 kepada orang-orang yang di sekitar kita. Pasti ada kepedulian, ada kasih, ditanya, ada perhatian. Tapi kalau skalanya 5, perhatikan. Yang menghormati berdasarkan mood. Menghormati berdasarkan apa? Kebutuhan, suasana, berdasarkan kondisi. Saya minta maaf, kebanyakan kita 5. Bahkan kepada Tuhan pun 5.
Siapa yang setuju dengan saya? Waktu pandemi, saudaraku kita sungguh-sungguh berdoa sampai kita sungguh-sungguh berdoa. Sekarang checklist, yang penting sudah berdoa gitu, saudara. Yang penting sudah pelayanan gitu kan. Yang penting sudah baca ayat. Yang penting sudah saat teduh. Yang penting sudah checklist. Cuman modal setor doang. Sorry, saudaraku, kebanyakan kita 5. Kalau lagi butuh, sungguh-sungguhnya luar biasa. Kalau lagi terdesak, sungguh-sungguhnya luar biasa. Yuk sama-sama kepada Tuhan pun kita berikan angka 10. Angka 1, perhatikan, pasti acuh. Tidak sopan dan tidak berakhlak. Kita berkata kepada satu dengan yang lain dengan jing, nyet, bangsat, bangke, naondei. Mun bahasa Sunda mah ditambahan kehet sia, cenah gitu. Dulu saudaraku bahasa-bahasa itu kalau marah. Setuju nggak dengan saya sekarang jadi bahasa kasih? Orang mengerikan. Mengerikan. Dulu kita mengatai orang itu dengan kata-kata yang tadi, itu kalau kita marah. Setuju nggak dengan saya seminggu sekali belum tentu kita marah. Nah sekarang bahasa keseharian. Acuh, tidak sopan, tidak berakhlak. Tapi saya tambahkan lagi, minus. Minus, saudaraku, setuju dengan saya kalau Anda sudah menilai seseorang minus, pasti delete kontak. Konon cicing wae. Siapa yang setuju dengan saya kalau Anda menempatkan seseorang dengan angka minus, pasti unfollow. Hah? Ngapain gue follow dia? Gue pengen ngeliat postingannya aja gue gak pengen. Gitu. Ngapain gue terima WA dia, udah delete kontak aja. Saudara, justru kasih kita terkondisikan. Tapi kita lihat 2 ayat yang terakhir, Markus 10 ayat 13, saya harap pesan Tuhan menolong. Menolong? Untuk 2023 kita semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Oke? Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, apa? Supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Setuju nggak dengan saya di hadapan para murid? Anak-anak kecil itu angkanya 1. Bisa ngikutin khotbahnya? Mungkin saudaraku bagi para murid, ketika anak kecil dibawa untuk Yesus jamah, diusir. Bikin susah Om Yesus. Om Yesus lagi sibuk. Tetapi perhatikan ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Setuju dengan saya? Di hadapan Yesus anak kecil itu angkanya 10. Bisa ngerti khotbahnya? Dan di hadapan Tuhan semua Anda 10. Yang jadi masalah, di hadapan kita, orang lain berapa? Bisa nangkap? Di hadapan Tuhan 10, mau bawa Alkitab kayak nggak bawa Alkitab. Di hadapan Tuhan ada 10, nyusahin kayak, kadang-kadang cuek bebek kayak, tetap 10. Nyebelin kayak, tetap 10. Karena itu kasih Tuhan yang tidak terkondisikan. Yang jadi masalah kita sekarang, melihat orang yang di sekitar kita, seringkali angkanya, labelingnya salah. Ini doa saya, semua kita diubahkan. Sama-sama perlahan bangkit berdiri, tapi teman-teman pemuji bisa maju ke depan, menolong saya. Karena suara saya tidak sebagus Kang Iwan. Jadi yuk sama-sama kita pujikan kunci G. Katanya itu juga. Saya nggak tahu. Oke. Dengan mata yang terpejam. Syarabakana moradakana maradakana moradakana 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 moradakana. Dengan mata yang terpejam, dengan hati yang diteduhkan, kita menerima firman di minggu kedua 2023 karena Tuhan menginginkan hidup kita lebih baik. Pelayanan kita lebih baik, karir kita lebih baik, pekerjaan kita lebih baik. Dengan skill yang Tuhan percayakan, dengan hikmat yang Tuhan percayakan, dengan banyak rema yang Tuhan percayakan. Biarlah kita tambahkan tata krama, kita tambahkan budi pekerti,
kita tambahkan kesopanan akhlak, kesantunan kepada orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan, komunitas, pelayanan. Siapapun orangnya kita berikan angka 10. Karena Tuhan labeling Anda dan saya angka 10. Maka olehnya angkat kedua tangan kita. Shadabakanamo, radakanama, 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 radakanama. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Seringkali kami salah labeling, kami salah menempatkan angka. Syarababa radadakanama, radadakanamo, radakanama, radakana. Kasih Tuhan kepada kami tidak terkondisikan apapun kondisinya. Engkau mengasihi kami. Tapi sering kami mengkondisikan kasih kami, perhatian kami, hormat kami kepada orang-orang yang di sekitar kami. Ampuni kami. Dan biarlah kami mengarahkan tangan kami ke atas dan berkata, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi ku kagum akan Engkau. Bapak, terima kasih apa yang telah Kau bangun dan terus Engkau sempurnakan. Respect, hormat di tengah-tengah krisis hormat di luar sana. Tapi biarlah GBI Wow membangun dari sekolah minggu, dari anak-anak kami, cucu kami, keponakan kami dibangun, yaitu adalah rasa hormat. Kami bersyukur untuk hari ini. Sama-sama yang bersyukur dengan suara keras kita katakan amin. Amin. Wow. Semuanya oke pagi hari ini? Sekarang minimal 10 orang dan katakan saya berikan angka 10 kepadamu. Kunon cicing wae, keluar dari tempat duduknya, katakan aku berikan angka 10. Kadang-kadang pikang ngewaeun gitu naon.
lagi kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Sorak-sorai puji nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, kita mau berikan yang terbaik lewat persembahan kita. Kita berikan dengan penuh sukacita karena Allah sumber berkat kita, amin. Haleluya, sebelum kita memberikan yang terbaik lewat persembahan kita, mari kita kembali satu hati, kita masuk di dalam doa. Puji nama Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan untuk berkat kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh menegur kami, sungguh Tuhan mengajari kami bahwa kami harus menghormati Tuhan dan sesama kami Tuhan, lebih lagi Tuhan. Ajari kami terus untuk saling mengasihi Tuhan, dan kami juga Tuhan, ajari kami Tuhan untuk selalu Bapa mau membantu dan menolong Tuhan sesama pekerjaan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan yang memberi. Semoga persembahan kami hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap dapat berkat Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya, kita akan menyaksikan pengumuman. Puji nama Tuhan. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. Haleluya,
puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita akan doa syafaat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami ada di tahun yang baru, di tahun 2023. Kami bersyukur semua karena kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar lewat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu lebih lagi. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih buat semua kami yang boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan mengubah setiap hidup kami Tuhan dari hari lepas hari. Menjadi kami orang-orang yang berbeda, menjadi garam dan terang. Dimanapun kami ditempatkan Tuhan, diutus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia. Biarlah bangsa kami ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Bahkan pemerintahan di bangsa ini dalam takut akan Tuhan. Presiden dan semua jajaran yang ada Tuhan berkati dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahkan berkati hamba-Mu Pak Gembala, Pak Iwan dan Ibu Ola di Kebiwawi ini Tuhan. Kami berdoa biar roh hikmat, kekuatan, kesehatan, perlindungan selalu menyertai kehidupan hamba-hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Bapak, bahkan juga Gembala Senior Pak Niko, Nyoto Harjo dengan tim yang ada. Bahkan juga Pak Soni Waplau juga Tuhan dengan tim pelayanan yang ada Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dan ini doa syafaat kami akan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, Nyanyi besarkan agung namanya. pujilah tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sama hati